Selamat pagi Bu Mutiara selaku dosen ekonomi makro di Universitas Asia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tri Abdi Sugi Asmoro, mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Universitas Siber Asia. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas UAS ya. Saya memilih materi tentang inflasi dan konsep nilai tukar. Baik, saya langsung mulai saja. Jadi apa sih itu inflasi? Inflasi itu adalah suatu keadaan ekonomi ya, perekonomian di satu daerah atau negara di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan terus-menerus. Nah, jadi kata kuncinya adalah kenaikan harga barang jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Disebabkan karena adanya tidak seimbangnya arus uang dan arus barang dan jasa ya. Jadi uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang ada di masyarakat. Nah, sehingga keadaan tersebut menyebabkan value atau nilai uang itu menurun ya. Jadi misal 2010 kita beli kambing 1 juta, di 2022 kita beli kambing itu 5 juta. Nah, perubahan harga yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari jumlah uang yang bernilai sama. Nah, itu seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi itu adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dan jangkanya cukup panjang. Inflasi ini juga mencerminkan penurunan daya beli uang karena harga barang dan jasa naik. Nah, apa sih kriteria inflasi? Bisa dikatakan inflasi yaitu kenaikan harga secara umum. Kemudian kenaikan berlangsung terus-menerus, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang jasa. Jadi kalau hanya naik sekali, misal karena harga cabai mahal di Ramadan ya, nah itu bukan suatu inflasi, yaitu karena keadaan saja. Nah, ini merupakan bentuk contoh kurvanya. AD itu adalah agregat demand dan AS adalah agregat supply ya. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini ada demand pull inflation. Menurut Keynes, demand pull inflation merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand, yaitu kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, jadi banyak orang yang meminta barang dan jasa. Nah, disebabkan adanya kenaikan permintaan tersebut, terjadi pergeseran agregat demand dari AD1 ke AD2. Nah, sehingga harga naik dari P1 dan ke P2. Jadi penyebab inflasi itu adalah naiknya permintaan barang. Itu bisa menyebabkan uh, harga naik ya. Kemudian ada cost push inflasi. Nah, itu adanya faktor eksternal yang menyebabkan harga input naik. Biaya produksi akan meningkat sehingga output produksi berkurang. Penurunan output produksi terlihat dari AS ya, agregat supply, turun dari AS ini bergeser dari AS1 ke AS2 sehingga menyebabkan harga naik dari P1 ke P2. Nah, jadi sebab-sebab eksternal ini misalnya naiknya harga importnya. Nah, harga barang baku naik import sehingga barang outputnya pabrik menghasilkan barang menjadi lebih mahal sehingga kuantitas produk berkurang. Nah, sehingga suplainya berkurang, dia bergeser dari AS1 ke AS2 sehingga harga naik ya. Oh iya, kenapa bisa naik juga karena uh, harga produk itu berkurang tapi permintaan tetap ataupun bahkan permintaan naik, itu bisa menyebabkan harga barang naik. Nah, import inflation, peningkatan harga barang impor yang digunakan untuk proses produksi sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Nah, permintaan naik dari AD1 ke AD2, sementara produsen tidak dapat memenuhi permintaan dikarenakan biaya untuk produksi yang meningkat. Nah, ini
mirip seperti tadi ya, namun keadaannya adalah yang lebih bergeser adalah permintaan ya. Jadi agregat demand-nya orang ingin beli, semakin banyak orang ingin beli, namun kemampuan pabrik untuk menghasilkan produk itu masih tetap atau bahkan berkurang karena harga impor naik, sehingga itu menyebabkan kenaikan harga. Nah, apa sih sebab-sebab demand pull inflation dan cost push inflation ya? Jadi kalau demand pull inflation itu pergeseran kurva agregat demand dapat terjadi karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan ekspektasi bahwa harga akan naik akan mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih banyak. Ya, panic buying ya. Jadi misal waktu corona ya, Mbak, teman-teman dan Bu dosen ya. Jadi waktu corona, eh, sebelum corona itu misal harga, pendapatan orang naik, orang punya uang. Nah, kemudian terjadi isu-isu corona. Nah, sehingga orang panik buying, sehingga agregat demand ini meningkat ya. Jadi meningkat, sedangkan produksi tetap atau bahkan menurun, sehingga menyebabkan harga naik. Nah, kalau faktor cost push inflation yaitu itu adalah faktor-faktor yang utamanya terdampak di sektor produksi ya. Naiknya ongkos produksi, kemudian naiknya harga minyak dunia, BBM, upah, pajak, sehingga eh, produsen atau produsen pabrik manufaktur tidak bisa meningkatkan produksi barangnya, sedangkan permintaan tetap ataupun naik, sehingga itu juga menyebabkan eh, kelangkaan barang ya istilahnya kalau sudah parah, dan menyebabkan harga naik. Nah, ini inflasi itu digolongkan menjadi 4 ya. Inflasi ringan, sedang, inflasi tinggi, dan hiperinflasi. Kalau inflasi ringan itu lebih kecil 10% per tahun. Kalau sedang, eh, inflasi 10 sampai 30%. Nah, kalau inflasi tinggi 30 sampai 100%, kalau hiperinflasi lebih dari 100%. Yang hiperinflasi ini tentunya sangat berbahaya ya bagi negara dan kedaulatan rakyat. Contohnya ya seperti Zimbabwe itu ya. Uang di sana itu tidak ada harganya, tidak ada value-nya. Beli 1 kilo telur bisa ratusan juta. Nah, ini rumus dari inflasi ya. IHKN, indeks harga konsumen tahun N dikurang indeks harga tahun sebelumnya dibagi indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, ini kalau dari indeks harga perdagangan besar itu ya sama rumusnya, indeks harga perdagangan besar tahun ini dikurang tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau indeks harga implisit atau PDB deflator, ya berarti indeks harga implisit tahun ini dikurang sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Nah, ini contoh soal ya. Tahun 2022 harga pakaian 500.000. Tahun 2023 harganya 550.000. Nah, bagaimana sih cara menghitung tingkat inflasinya? Ya, tingkat inflasinya itu menggunakan rumus yang indeks harga konsumen ya, indeks harga konsumen. Jadi harga tahun ini 550.000 dikurang 500.000 dibagi 500.000. Jadi ketemunya adalah 10%. Jadi di tahun 2023 itu inflasinya sebesar 10%. Nah, kalau untuk mengendalikan inflasi ya, itu ada dua cara ya, menggunakan kebijakan moneter dan menggunakan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang domainnya ada di wilayah Bank Indonesia ya. Jadi melakukan tight money policy, jadi mengetatkan uang beredar di masyarakat, meningkatkan tingkat suku bunga, memperbaiki nilai tukar mata uang. Jadi dengan instrumen-instrumen moneter itu inflasi dapat diatasi ya, atau dikurangi lah. Jadi misal uang beredar di masyarakat sudah terlalu banyak. Nah, bank itu meningkatkan suku bunga deposito sehingga orang akan memasukkan uang ke bank ya, sehingga uang beredar bisa berkurang. Kalau dengan kebijakan fiskal itu ada
dua ya, menggunakan pengeluaran pemerintah lewat APBN dan juga menaikkan pajak. Nah, jadi APBN ini kan juga salah satu penyumbang daripada uang beredar ya di masyarakat. Nah, ini bisa menekan APBN sehingga uang beredar bisa berkurang. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah konsep nilai tukar dan sistem nilai tukar. Nah, nilai tukar itu merupakan satu mata uang terhadap mata uang lain. Jadi, harga rupiah terhadap harga dolar ataupun sebaliknya dan eh, lain-lain ya, mata uang lain. Nah, nilai tukar real merupakan untuk digunakan untuk menukar harga relatif barang jasa dalam negeri dengan harga barang jasa luar negeri ya. Contoh, satu karung beras di Indonesia 500.000, satu karung beras di Amerika $25, kursnya 10.000 per $1. Jadi RER-nya itu real exchange rate-nya 10.000 dikali 500.000 bagi 25 kali 10.000, yaitu 20.000 nilai tukar realnya. Artinya itu apa? Barang Indonesia 2 kali lebih mahal dibandingkan harga barang luar negeri dalam real. Harga ini menunjukkan daya saing harga domestik lebih rendah. Beras Indonesia kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat. Nah, jadi itu kalau untuk melihat nilai tukar real. Seperti itu ya. Jadi beras itu lebih enak beli pakai dolar di Amerika sana, kita bisa dapat lebih banyak daripada kita beli menggunakan rupiah. Kalau nilai tukar nominal, nominal exchange rate itu harga satu unit uang asing dalam nilai ukur mata uang domestik lain ya. Contoh 1 US dollar 16.298. Itu artinya bahwa 1 dolar dapat ditukar dengan 16.298 rupiah. Nah, sistem nilai tukar ada mekanisme yang digunakan suatu negara untuk menentukan dan mengatur kurs mata uangnya terhadap mata uang asing. Nah, jadi sistemnya ada 3 ya, fixed exchange rate system, floating exchange rate system, dan control exchange rate system. Untuk fixed exchange rate system, kurs ditetapkan oleh pemerintah pada level tertentu. Bank sentral intervensi pasar falas untuk mempertahankan kurs. Nah, ini memerlukan cadangan devisa negara yang besar. Nah, untuk floating exchange rate system itu sistem nilai tukar mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar ya, supply and demand. Jadi tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi tergantung orang banyak menukar di mata uang mana, nah itu dia akan naik gitu ya. Ini biasanya dilakukan di forex ya, Bapak Ibu ya. Control exchange rate. Nah, ini menggunakan sistem nilai tukar mengambang namun terkendali, kombinasi antara sistem tetap dan mengambang. Nah, jadi dalam pelaksanaannya itu bank sentral tetap juga melakukan intervensi pasar untuk mendorong dan menjaga nilai kurs pada level tertentu ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.